Jadi buat teman-teman yang ingin dapat kesempatan untuk nggak cuma magang, tapi berkarir di Bukalapak, siang teman-teman yang lain, ini senang banget bisa balik ke kampus, dan masih ingat saya zaman dulu, awal-awal masih cemas-cemas sebenarnya pengen pas di kampus mau masuk kerja kemana. Dulu tuh, mungkin zaman dulu kalau ditanya anak-anak muda mau masuk kerja kemana, rata-rata pengen masuknya oil and gas, atau FMCG, atau banking. Nah, sekarang kalau ditanya mungkin kebanyakan, pengen masuk apa nih, startup kayaknya seru, startup. Nah, di sesi ini, aku mungkin mau share sebenarnya apa sih Bukalapak, dan apakah Bukalapak itu startup, dan kalau emang startup, apa sih yang ngebedain antara Bukalapak dengan yang lain, dan what are the roles yang memang available buat teman-teman, untuk teman-teman bisa jump in di program Kampus Merdeka ini. Mungkin aku coba share dikit why Bukalapak. Dan memang Bukalapak, why it exists, karena memang kita lihat bahwa di Indonesia, sebagian besar dari Indonesian population itu sebenarnya di non-tier 1 cities. Jadi kalau kita lihat tuh orang-orang Jakarta, Bandung, kemudian di Sumatera dan sebagainya tuh total itu sekitar 19 juta orang, sedangkan di non-tier 1 cities itu banyak banget. Nah, pas kita lihat orang-orang di non-tier 1 cities ini, itu problemnya tuh sama. Ujung-ujungnya adalah pasti ngomongin soal infrastructure. Di Jakarta teman-teman bisa ngeliat gampang banget dapat MRT, gampang banget dapat Gojek, gampang banget dapat segala macam akses kemanapun. Tapi kalau kita move into Garut, ke Tasik, kemarin saya baru dari Toba, itu pun akan susah banget nih untuk dapetin the same level of infrastructure. Not to mention juga orang-orang di daerah-daerah ini juga akan susah banget mendapatkan akses ke financial services. Jadi kalau kita lihat di sini tuh tiap kita jalan 10 menit mungkin udah ketemu ATM atau bank, tapi kalau teman-teman ke daerah-daerah itu susah banget buat dapetin ya hal-hal semacam itu. Nah di sini kita lihat bahwa ada potensi nih buat Bukalapak, buat e-commerce players yang memang bagaimana sih caranya kita membuat digital infrastructure yang bisa memberikan yang kita sebut a fair economy for all. Biar orang-orang di daerah-daerah itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Jadi misinya Bukalapak itu ini malah e-commerce yang menurut kita sih sangat mendukung upaya kita buat mengembangkan UMKM banget. Kita bilang bahwa Bukalapak itu our mission is to create a fair economy for all. Di mana for MSMEs kita mau nge-address problem-problem MSMEs nih. Kita ngeliat bahwa ada orang-orang di warung itu sebenarnya rata-rata kan jualannya mungkin teh botol, jarum super atau aqua. Nah kita ngeliat bahwa sebenarnya they can actually get a better access. Kita kasih mereka aplikasi, di mana aplikasinya itu mereka bisa jualan segala macam. Segala macamnya itu mereka bisa jualan tiket bus buat orang pulang kampung. Orang bisa buka rekening bank lewat aplikasi. Orang bisa remittance, ngirim uang dari Jakarta ke kampung-kampung. Jadi kita meng-enable si bapak-bapak yang ada di warung dan ibu-ibu yang ada di warung itu supaya bisa mereka ibaratnya ya, orang tuh buka warung tapi mereka bisa menjual segala macam yang bisa dijual di Indomaret dan Alfamart. That's what we're trying to do di Bukalapak. Dan itulah yang ngebedain antara Bukalapak sama e-commerce lain. Customer-customer yang ada di Jakarta itu is not Bukalapak main target. Justru target kita adalah orang-orang yang ada tier 1, tier 2 cities, bapak-bapak yang memang di pelosok-pelosok, yang memang underserved, dan tidak mendapatkan akses yang sama orang-orang di Jakarta. And that's why mungkin kalau teman-teman tanya orang-orang di Jakarta gitu ya, pada pakai Bukalapak, mungkin pakainya yang lain, e-commerce yang lain. Tapi ketika teman-teman masuk ke daerah-daerah, masuk ke warung-warung, chances are mereka punya aplikasi mitra Bukalapak. Dan itulah yang akan kita tackle. Nah, aku sekarang mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Kita sebutnya Cakrawala. Di mana Cakrawala ini kita buka buat students third year and above yang memang punya good academic records from any major and any university. Karena di Bukalapak, prinsip kita itu sebenarnya bukan soal jurusannya. Prinsip kita adalah seberapa besar kita mau belajar. To be honest, nggak ada orang di e-commerce itu yang expert. Nggak ada orang di startup itu yang expert. Karena startup sendiri pun baru booming tahun 2015. So everyone is the same. That's why demografi kita tuh muda-muda banget. And that's why kita sangat terbuka sama orang dari berbagai background. Dan posisi yang kita buka tuh banyak banget. In total kita akan menerima lebih dari 100 peserta untuk Kampus Merdeka. Dan benar-benar range-nya banyak banget. Bukalapak kita mungkin lihatnya perusahaan IT. Tapi kita juga buka, of course kita akan buka untuk IT, tapi kita juga buka untuk sales, kita buka untuk corporate strategy, kita buka juga untuk HR dan segala macam. Detail lengkapnya tuh di website Kampus Merdeka.
Tapi kita sebenarnya buka for as much people as possible untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Of course, registration period-nya dibuka dari sekarang sampai kira-kira 3 minggu ke depan, dan internship period-nya itu sendiri, itu kita buka selama 6 bulan. Nah, what's in it for you sih, kalau misalkan teman-teman join di Cakrawala by Bukalapak? Apa sih hal-hal yang bisa teman-teman rasain? Yang paling pertama, pasti dari sisi kerjaannya, karena kerjaannya is gonna be very, very exciting. Teman-teman nggak cuma sekedar masuk, kemudian bingung dapat project apa, bingung dapat atasannya kayak gimana, tapi kita udah punya lebih dari 20 jenis projects yang beda-beda, masing-masing punya deskripsinya sendiri, masing-masing is very specific to a certain curricula, dan ini kita mau kasih contoh beberapa project-project yang ada saat ini lah. Di mana teman-teman pertama, kita mungkin nggak bisa share terlalu banyak, karena mungkin beberapa hal yang kita kembangkan masih confidential, tapi yang jelas teman-teman pasti pertama bergabung dalam mengembangkan suatu produk baru buat Bukalapak. Produk apa sih yang kira-kira make sense dan berguna buat orang-orang di Tier 1 dan Tier 2 cities. Kedua, dari sisi migrasi. Migrasi ini kita juga lagi ngelihat back-end-nya Bukalapak, core back-end-nya Bukalapak. Sekarang ada beberapa yang mungkin kan kita migrasi ini dari yang tadinya dari data center ke cloud. Teman-teman juga bisa berpartisipasi di situ. Ngelihat gimana sih proses migrasi engineering kita dari yang tadinya data center on-site menjadi cloud. Yang ketiga, kita juga ngomongin mengenai mitra. Mitra itu adalah ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di warung-warung. How we can engage them better, dan gimana caranya supaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di warung itu bisa menggunakan aplikasi Bukalapak sebaik mungkin. Nah, buat teman-teman yang senang hal-hal yang sifatnya lebih soft, sifatnya lebih human, sifatnya lebih people approach, kita juga punya beberapa project related to people analytics. Gimana caranya di e-commerce ini supaya orang-orang bisa lebih happy, orang-orang bisa lebih engage, sehingga they can be much more productive. Kenapa? Karena kalau misalnya di industri startup, teknologi, itu industri yang sebenarnya asetnya cuma satu, yaitu orang. Sebenarnya kalau dilihat itu aset kita hampir nggak ada. Kita nggak punya any physical assets. And that's why the importance of having a very good people analytics itu berguna banget. Karena engine-nya Bukalapak adalah orang. Boleh 2 menit lagi, Pak. Kemudian yang kedua, mentor-mentor kita banyak banget. Dan these are all the industry experts. Some of them have been in the industry for a while. Buat yang suka engineering, kita punya Sylvain Breton, dia orang Canada. Dia our VP of Engineering. Kita orang-orang yang di Mitra, ada William, ada Nagia. These are all people yang udah berkarir malang melintang di mana-mana, baik within Bukalapak dan di luar. Dan ini adalah orang-orang yang akan ngebantu teman-teman taking the journey to create a better impact for UMKM di Indonesia. Nah, yang paling exciting-nya lagi adalah bahwa kita melihat bahwa orang-orang lulusan-lulusan kampus mereka ini sayang banget kalau nggak kita rekrut permanently. Jadi, buat teman-teman yang ingin dapat kesempatan untuk nggak cuma magang, tapi berkarir di Bukalapak, ini sebenarnya adalah salah satu jalan utama di mana teman-teman, upon successful completion of this program, teman-teman akan dapat the first access untuk mendapatkan pekerjaan tetap setelah lulus di Bukalapak. Jadi, bayangin teman-teman masih tingkat ketiga, tingkat keempat, tapi ibaratnya udah kita ijon lah, supaya ketika lulus teman-teman udah tahu persis bakal kerja di mana. Baik, Pak Surya, 1 menit lagi. Terakhir, ini mungkin mau share aja. Ini actual real case kita, di mana ada anak kita, anak Fasilkom UI 2013 dulu. Dia sebelum lulus udah kita ijon, udah magang di Bukalapak. Dulu belum ada kampus Merdeka, tapi dulu ya masih internship. Kemudian kita rekrut langsung jadi junior software engineer kita, dan sekarang dia memang jadi pegawai tetap kita, jadi software engineer untuk core backend, which is salah satu bagian yang paling kompleks di Bukalapak. Jadi yang bukan tadinya feature product, sekarang dia megang produk yang memang lebih critical for us lah. Dan this is a real case, di mana beliau bisa stay di Bukalapak dan berkarir for long term.